وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد. Pertama-tama hendaklah senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, anugerah dan karunia-Nya kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiuna wa Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di pagi hari ini kita akan melanjutkan tema yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang untuk apa kita diciptakan. Pada pertemuan yang lalu telah kita, alhamdulillah, kita kaji bersama tentang al-adillah, dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah tentang hikmah dan tujuan diciptakannya bangsa jin dan manusia, yaitu untuk ibadatullah wahdah, untuk beribadah kepada Allah satu-satunya. Di antaranya yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ini adalah ayat yang merupakan inti, yang merupakan pondasi menunjukkan tentang hakikat tujuan diciptakannya jin dan manusia, yang mana kata Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Maka di pertemuan pagi hari ini biidznillah ta'ala kita akan mengangkat pembahasan tentang apa hakikat dan makna dari ibadah itu sendiri. Setelah kita ketahui bersama tentang tujuan penciptaan manusia, untuk apa kita diciptakan, untuk beribadah kepada Allah, maka tentunya setiap hamba wajib untuk mengetahui apa hakikat dan makna dari ibadah itu sendiri, yang mana ibadah itu adalah tujuan dia diciptakan di muka bumi. Maka tentunya seorang ketika berjalan di muka bumi tanpa tahu arah dan tujuan untuk apa dia hidup, tentunya dia akan bisa tersesat dan salah arah. Maka sangat penting bagi setiap hamba untuk mengetahui hakikat dari ibadah itu, apa makna dari ibadah itu, sehingga dia ketika berjalan di muka bumi, ketika dia mengarungi kehidupan di muka bumi ini, dia bisa terbimbing dan selamat dari yang namanya al-khusran, selamat dari yang namanya kerugian. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, para ulama menjelaskan tentang definisi ibadah sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Saleh rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Qaulul Mufid. Ini diantara penjelasan ulama yang ringkas akan tapi mencakup tentang definisi ibadah itu. Beliau menjelaskan bahwasanya ibadah tutlaq atau ibadah, barakallahu fikum, bi'tibariha masdaran, ibadah itu tutlaq ala syai'aini. Makna ibadah di dalam syariat itu dimaksudkan dengannya dua hal. Ini tentunya ketika kita membahas ibadah, itu ibadah secara umum. Kita tidak membahas tentang definisi ibadah yang disebutkan para ulama fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih, yang mana ibadah di dalam kitab-kitab fikih itu adalah sesuatu, ya, amalan
yang dikerjakan semata-mata untuk dalam rangka ta'abbud. Muqabil al-muamalah, lawan dari muamalah. Jadi kalau kita mengkaji kitab fikih, yang dimaksud ibadah adalah sholat, toharoh sebelum itu, puasa, zakat, haji, itu ibadah. Adapun yang terkait dengan buyu, ya, muamalah, jual beli dan sebagainya, itu masuk ke kategori muamalah. Kita tidak masuk ke definisi itu. Bukan itu yang kita maksud di sini, karena ibadah yang dimaksudkan di dalam ayat Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku, ini sifatnya umum. Bahkan perkara-perkara yang disebutkan oleh para fuqaha di kitab-kitab fikih yang termasuk dalam bab muamalah, itu juga tercakup ke dalam makna ibadah secara umum jika itu dikerjakan dengan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali di sini bahwasanya makna ibadah yang kita maksudkan di sini yang merupakan tujuan penciptaan jin dan manusia adalah ibadah secara umum yang dijelaskan para ulama. Hal itu dimaknakan ke dalam dua hal. Yang pertama, ibadah yang bermakna at-ta'abbud, bimakna at-tadallul lillahi azza wa jal bifi'li awamirihi wajtinabi nawahihi mahabbatan wa ta'ziman. Di tempat yang lain di tafsir surat Al-Hujurat dan Al-Hadid, Syekh Muhammad bin Salih rahimahullah menjelaskan tentang makna yang pertama ini dari definisi ibadah adalah at-ta'abbud yakni fi'lal 'abd fayuqal ta'abbada lillahi ibadah. Jadi makna ibadah yang pertama adalah ketika ibadah itu difokuskan pada si pelaku, yaitu perbuatan dari hamba. Seorang hamba dikatakan dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di dalam qalbunya dipenuhi dengan mahabbah dan ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba dalam hatinya terkumpul dua rukun ibadah ini, yaitu mahabbah, puncak kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ta'zim, puncak pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dua rukun ibadah inilah yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam salah satu bait di dalam nuniyah beliau. Beliau menyatakan ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'adhulli 'abidihi huma ruknani. Ibadah kepada Ar-Rahman, ibadah kepada Allah itu ada dua rukun. Ghayatu hubbihi, yang pertama puncak kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka haruslah seorang hamba dalam hatinya puncak kecintaannya hanya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah dia baru bisa dikatakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kalian hatta yakunallah ahabbu ilaihi, hatta yakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Sampai Allah dan Rasulnya, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan selain keduanya. Karena kecintaan kepada Rasulullah itu mengikuti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang memerintahkan hamba-hambanya untuk mencintai Rasulnya. Tapi yang menjadi pondasi adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba baru dikatakan seorang abid, seorang hamba Allah ketika dia menyerahkan puncak mahabbahnya, puncak kecintaannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah dia mencintai siapapun melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan, man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa man'a lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, dan dia menahan karena Allah, maka sungguh dia telah menyempurnakan iman.
Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan, al-hubbu fillah wal bughdu fillah min awthaq ural iman. Cinta karena Allah, benci karena Allah adalah di antara tali keimanan yang paling kuat. Karena inilah hakikat penghambaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia menyerahkan puncak kecintaan dalam kalbunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mencintai siapapun kecuali karena Allah. Dan ini butuh ilmu, butuh mujahadah, butuh kesungguhan, butuh sabar. Ya, barakallahu fikum. Ini makna ibadah dari sisi melihat pada konteks pelaku ibadah itu. Maka harus terkumpul padanya yang pertama puncak kecintaan kepada Allah, dan yang kedua adalah at-ta'zim, puncak pengagungan dan pengerendahan diri dia tujukan hanya kepada Allah Jalla fi'ulah. Yang kata Imam Ibnul Qayyim dalam bait syair tadi, huma ruknani, ibadah kepada Allah, kepada Ar-Rahman adalah puncak kecintaan kepada Allah, ma'adzulli abidihi, dengan merendahkan diri seorang hamba. Pengerendahan diri seorang hamba kepada Allah, huma ruknani, itulah dua rukun ibadah. Namanya rukun dalam suatu amalan, tidaklah amalan itu menjadi amalan yang sah, amalan yang benar sampai terkumpul padanya dua rukun. Sebagaimana kalau kita sholat, bisa dikatakan sholat tidak kalau seorang di dalam sholatnya tanpa takbiratul ihram, tiba-tiba langsung baca Al-Fatihah, tidak sah sholatnya, karena takbiratul ihram rukun. Begitu juga dia sudah takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, berdiri, al-qiyam, ruku', i'tidal dan seterusnya dari rukun-rukun sholat dia kerjakan, tapi kemudian tidak dia tutup dengan taslim, dengan salam, tidak sah sholatnya, karena hilang salah satu dari rukunnya. Maka begitu pula al-ibadah, ibadatullah yang itu merupakan tujuan penciptaan kita di muka bumi, ada dua rukun, ada rukunnya, yaitu berjumlah dua. Apa itu? Ghayatu hubbihi, puncak kecintaan kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kita mencintai siapapun kecuali karena Allah. Dan rukun yang kedua apa? At-tadallul, pengerendahan diri hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah at-ta'zim, pengagungan, puncak pengagungan kita serahkan hanya kepada Allah Jalla fi'ula. Kemudian makna ibadah yang kedua dari sisi perkara yang dikerjakan. Kalau tadi si pelaku, fa'ilnya, pelaku ibadah harus terkumpul padanya dua rukun ibadah. Kemudian yang kedua ini makna ibadah dari sisi perkara yang dikerjakan, yang disilakan dengan al-muta'abbad bihi, sesuatu yang dikerjakan dalam rangka ta'abbud, dalam rangka penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luas. Banyak para ulama menjelaskan tentang definisi ibadah dari sisi ini. Akan tetapi definisi yang paling mencakup adalah yang disebutkan dengan redaksi, ya, diantaranya yang menyampaikan ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaih. Beliau menyatakan ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Ibadah adalah sebuah kata yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhai Allah, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang tampak maupun yang tersembunyi. Ini harus hafal kalau bisa, ya. Bisa kita ulang sama-sama. Bahasa Arabnya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Artinya istilah ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang tampak, yang terlihat maupun yang tersembunyi, amalan batin, amalan qalbu, amalan hati.
Jadi ini sifatnya luas kalau begitu ibadah. Ibadah tidak hanya berupa sholat, puasa, zakat, haji, amalan zahir yaitu bersedekah, amar ma'ruf nahi mungkar, ya, tidak hanya itu, tapi segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, apapun itu, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang tampak maupun yang tersembunyi. Sehingga sekali lagi makna ibadah adalah luas, ya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, setelah kita mengetahui definisi yang disebutkan para ulama tentang ibadah, maka jangan sampai kita terpaku definisi ibadah dengan ibadah-ibadah yang tadi terbatas rukun Islam, ya, sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Tapi kita harus memahami makna ibadah secara holistik, secara menyeluruh. Sehingga apa? Sehingga segala tindak tanduk kita di muka bumi ini harapannya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita mungkin masih ingat suatu kisah di mana barakallahu fikum ada 3 orang mendatangi para istri Nabi radhiyallahu taala anhum, radhiyallahu taala anhunna jami'an. Kisah ini diantaranya disebutkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, disebutkan bahwasanya ja'a thalathatu rahatin ila buyuti azwajin nabi yas'aluna an ibadatin nabi. Ada 3 orang pria mendatangi rumah-rumah istri Nabi. Tujuannya apa? Ingin bertanya tentang bagaimana sih ibadahnya Nabi. Ya, perhatikan. Prinsip kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin yang ingin benar-benar menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, kalau kita sudah tahu tujuan hidup kita adalah untuk ibadah kepada Allah, kita pun tidak boleh memahami ibadah itu dengan sempit. Karena kita tahu bahwasanya syariat yang Allah turunkan kepada para hambanya di muka bumi ini dibawa oleh para nabi dan rasul, termasuk rasul yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Nabi Allah utus ke muka bumi selain untuk menyampaikan wahyu baik berupa Al-Quran maupun As-Sunnah, beliau juga menjadi apa? Qudwah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah uswah hasanah. Jadi kalau kita pengen tahu bagaimana sih gambaran konkret ketika seorang hamba itu bisa benar-benar menjalani tujuan dia diciptakan di muka bumi ini, maka kita pun tidak boleh punya gambaran yang serampangan. Allah sudah menurunkan seorang Rasul sebagai figur teladan untuk menjadi panutan kita. Ini loh cara menjalani tujuan hidup kita di dunia yang benar, yaitu apa yang dijalani oleh Rasulullah SAW selama beliau hidup. Itulah figur panutan kita. Beliau adalah orang yang paling benar di dalam menjalankan tujuan hidupnya, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin menjalani ibadah yang sebenar-benarnya, ya harus mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Kembali ke kisah tadi, 3 orang sahabat, yang ketiga orang ini adalah orang-orang yang sangat semangat untuk menjalankan ibadah kepada Allah, untuk tadi menjalankan tujuan dia diciptakan. Mereka bertiga mendatangi rumah para istri Nabi. Tujuannya apa? Untuk bertanya, yas'aluna an ibadatin Nabi, bertanya tentang bagaimana cara ibadah Nabi sehari-hari. Falamma akhbaru ka'annahum taqallu, ketika keluarga Nabi memberitakan bahwasanya Nabi itu demikian dan demikian, maka
mereka tiga orang tadi merasa kurang. Mereka mengatakan faqalu fa aina wa aina nahnu minan nabi. Bagaimana atau di mana posisi kita kalau dibandingkan nabi? Kita nggak bisa dibandingkan dengan nabi, jauh kita dari nabi. Qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Beliau adalah seorang hamba yang telah diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Qala ahaduhum, maka di situ kemudian salah seorang di antara mereka menyatakan, amma ana fa ana usallil lail abadan. Adapun aku akan salat malam terus-menerus tanpa tidur. Wa qala akhar, dan yang lain berkata, ana asumud dahra wala uftir. Kalau aku akan terus berpuasa dan tidak akan berbuka. Ini tujuannya baik, tujuannya untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa qala akhar ana a'tazilun nisa fala atazawwaj abadan. Adapun aku akan menghindari para wanita, aku akan menjauhi para wanita dan aku tidak akan menikah selama-lamanya, ingin hidup membujang. Maka faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika ucapan tiga orang ini sampai kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka beliau datang dan bersabda, faqala antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Apakah kalian bertiga ini yang mengucapkan demikian dan demikian, yang mau sholat terus menerus tanpa tidur, ingin puasa terus tanpa berbuka, dan tidak ingin menikah, ingin hidup membujang? Apakah kalian yang mengatakan demikian? Kemudian Rasulullah menjelaskan, ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Sungguh demi Allah, aku ini adalah hamba yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa. Artinya apa? Rasulullah lah orang yang paling benar cara ibadahnya. Beliaulah yang paling tepat di dalam menjalankan tujuan hidupnya di muka bumi, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian bagaimana keseharian Nabi, cara ibadahnya Nabi bagaimana? Beliau jelaskan, lakinni asumu wa uftir. Akan tapi aku tetap puasa dan berbuka, wa usalli wa arqud, aku pun salat dan juga tidur, wa tazawwaj an-nisa, dan aku pun menikahi kaum wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka barang siapa yang benci terhadap sunnahku, sungguh dia bukan dari golonganku. Jadi di sini para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kesimpulannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus sesuai dengan bimbingan dan tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bukan berarti kalau dikatakan tujuan kita hidup di dunia untuk ibadah berarti kita sholat terus. Bukan seperti itu kita memahami. Bukan seperti itu makna yang dimaukan. Bukan berarti kalau tujuan kita hidup di dunia adalah untuk ibadah berarti kita puasa terus tanpa berbuka. Bukan itu. Ya. Maka kita butuh merujuk kepada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi makna ibadah itu luas, tidak hanya terbatas salat, puasa, sedekah dan seterusnya. Lalu bagaimana gambaran ibadah yang disyariatkan? Di antaranya yang dijelaskan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 5676 dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ala kulli muslimin shadaqah. Setiap muslim wajib untuk bersedekah. Kemudian para sahabat bertanya, fa in lam yajid, sedekah kan termasuk ibadah ya. Setiap muslim wajib untuk bersedekah, yang itu merupakan ibadah. Kemudian para sahabat bertanya, kalau seseorang tidak mempunyai apapun untuk dia sedekahkan, apa yang harus dia lakukan wahai Rasulullah? Qala, maka Rasulullah menjawab, fay'amal biyadaihi, hendaknya dia bekerja dengan kedua tangannya.
yaitu dengan kekuatan kemampuan yang dia miliki. Di sini ada perintah dari Rasulullah untuk bekerja. Tujuannya apa? Seorang hamba bekerja, kata Rasulullah, fay'amal biyadaihi fayanfa' nafsahu wa yatasaddaq. Hendaknya dia bekerja dengan kedua tangannya, kemudian dia memberikan manfaat untuk dirinya sendiri dan dia bersedekah. Para sahabat bertanya lagi, fa illam yastati' aw lam yaf'al. Kalau ada seorang tidak mampu bekerja atau dia tidak bisa mengerjakan hal itu, apa yang harus dia lakukan? Qala, Rasulullah menjawab, fayu'inu dzal hajatil malhuf. Hendaknya dia membantu orang yang memerlukan bantuan. Jadi membantu orang, menolong orang lain yang butuh bantuan, itu juga merupakan apa? Ibadah. Karena itu bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qalu, para sahabat bertanya lagi, fa illam yaf'al, kalau dia tidak melakukan hal itu, bagaimana ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menyatakan, falyamur bil khair au qala bil ma'ruf. Hendaknya dia mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada perkara yang ma'ruf. Jadi mengajak kepada kebaikan, yang itu merupakan makna dari ad-da'watu ilallah, berdakwah di jalan Allah, mengajak orang kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran dan kejelekan, itu juga bernilai apa? Ibadah. Sampai yang terakhir ada seorang bertanya, qala fa in lam yaf'al. Kalau dia juga tidak melakukan hal itu wahai Rasulullah, bagaimana? Rasulullah menyatakan, qala falyumsik 'anil syarr fa inna lahu shadaqah. Hendaknya dia menahan diri, dia diam, menahan dirinya dari kejelekan, itu juga merupakan sedekah baginya. Jadi para hadirin rahimani wa rahimakumullah, diamnya seorang hamba mukmin itu pun bisa dinilai sebagai ibadah, sedekah. Ketika seorang hamba mukmin diam, tidak melakukan apapun, tidak berbicara apapun, tidak berbuat apapun, tapi dia niatkan diamnya dia adalah untuk diam dari kejelekan, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala karena takut dari ancaman siksa dan murka Allah Subhanahu wa taala, maka diamnya dia juga bernilai sedekah, yang itu merupakan ibadah. Jadi sekali lagi dari sini kita tahu bahwasanya makna ibadah itu luas. Termasuk diamnya seorang hamba juga bisa bernilai apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika niatnya lurus, niatnya benar. Diamnya dia karena takut kepada Allah, karena untuk mencari ridha Allah, diam dari kejelekan, supaya dia tidak berbicara jelek, tidak berbuat jelek, mending diam saja. Maka itu merupakan apa? Merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, pembahasan pagi hari ini kita tutup dengan barakallahu fikum. Sudah berapa menit ini tadi? Sekitar 30 menit ya. Batas waktunya 40 menit boleh Pak? Labas, taib. Di dalam hadis yang lain, untuk menjelaskan kepada kita tentang pentingnya mengisi setiap detik yang berlalu di dalam kehidupan kita dengan perkara ibadah. Sekali lagi, kalau kita sudah tahu tadi definisi ibadah, ketika mendengar lafaz ibadah, jangan hanya yang tergambar di benak kita adalah harus sholat, harus baca Quran, ya, harus puasa dan sebagainya. Tidak harus itu. Tadi sudah kita ketahui dalam hadis yang sahih tadi, riwayat Bukhari. Diamnya kita pun dari kejelekan, karena kalau itu kita niatkan untuk mencari ridha Allah, juga bernilai ibadah. Maka tentunya seorang hamba harus bersungguh-sungguh, bersemangat agar setiap detik yang dia lalui di dalam kehidupan dunianya ini bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pondasinya adalah amalan hati. Ibadah itu pondasinya adalah amalan hati. Karena sebaliknya, ketika seorang sibuk sholat, ya, secara dohir, oh masya Allah dia giat ibadah, tekun ibadah, tapi qalbunya lalai dari zikrullah, sama saja. Oleh karena itu Allah justru mencela orang-orang yang sholat. Kok bisa? Orang sholat dicela. Di dalam surat apa?
al-ma'un, fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat secara zahir melakukan ibadah, tapi celaka kata Allah, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Dijelaskan para ulama ahli tafsir, lalai dari sholat itu apa? Banyak bentuknya. Di antaranya lalai dari waktunya, dia mengerjakan sholat diakhirkan atau bahkan keluar dari waktunya, bahaya yang seperti ini. Atau dia sholat tanpa mengerjakan kewajiban-kewajiban sholat, bahkan rukun-rukunnya dengan benar, ini juga keliru. Atau dia sholat rukunnya sudah benar, kewajiban-kewajiban sholatnya sudah benar, syarat-syarat sah sholatnya sudah dia kerjakan, akan tetapi dia tidak khusyuk di dalam sholatnya. Ini juga termasuk kondisi yang diancam di dalam ayat ini. Celaka orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Diantaranya adalah apa? Yang tidak khusyuk di dalam sholatnya. Secara zahir sholat ibadah, tapi qalbunya lalai. Maka ini juga termasuk ke dalam ancaman di dalam ayat ini. Karena kalau seorang ketika di dalam sholatnya lalai, tidak khusyuk, maka apa? Alladzina hum yuraun, pasti dia akan terjatuh kepada ar-riya. Kalau dia sholat bukan karena Allah, bukan karena mengharap ridha Allah, pasti dia mengharap sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala, pujian manusia, sanjungan manusia dan sebagainya. Dan itu adalah perkara yang menyebabkan seorang hamba menjadi celaka, wal iyadu billah. Semoga Allah selamatkan kita dari kondisi yang seperti itu. Maka hal ini menunjukkan apa? Hakikat ibadah adalah, pondasinya adalah amalan hati. Amalan hati seorang hamba. Di dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud di dalam sunannya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkurunallaha fihi illa qamu an mithli jifati himarin wa kana lahum hasratan." Tidaklah sekelompok orang bangkit berdiri dari sebuah majelis yang dia tidak berzikir kepada Allah di dalamnya, kecuali mereka berdiri dari semisal bangkai keledai. Ini permisalan orang-orang yang lalai dari zikrullah. Sekelompok orang bangkit dari majelis mereka, di dalam majelis itu mereka tidak berzikir kepada Allah, maka permisalannya mereka seperti meninggalkan bangkai keledai. Wa kana lahum hasratan, dan hal itu menjadi apa? Hasrah, menjadi penyesalan bagi mereka. Di dalam riwayat yang lain, di hadis setelahnya masih di Sunan Abu Dawud dengan sanad yang sahih, Rasulullah menyatakan, kalau tadi lafadznya jamak, ya, sekelompok orang. Ini lafadz yang lain dengan lafadz tunggal. Man qa'ada maq'adan, barang siapa yang duduk, lam yadhkurullaha fihi, dia tidak berzikir kepada Allah di dalamnya, kanat alaihi minallahi tirah, maka duduknya dia ketika itu yang dia tidak berzikir kepada Allah. Artinya apa? Ketika seorang hamba tidak berzikir, berarti dia tidak menjalankan tujuan hidupnya di muka bumi, dia tidak beribadah kepada Allah ketika itu. Maka apa konsekuensinya? Kanat alaihi minallahi tirah, maka duduknya dia yang dia lalai untuk berzikir kepada Allah di dalamnya, itu akan menjadi tirah baginya. Apa itu tirah? Hasrah wa nuqsan, menjadi kekurangan dia dan penyesalan dia kelak di hari kiamat. Wa man ittaja'a madja'an la yadhkurullaha fihi kanat alaihi minallahi tirah. Begitu pula barang siapa yang berbaring di suatu pembaringan, dia tidak mengingat Allah di dalamnya, maka hal itu akan menjadi apa? Menjadi penyesalan baginya. Dalam riwayat yang lain, riwayat sahih Ibnu Hibban, Rasulullah SAW menyatakan, man qa'ada ma qa'ada qaumun maq'adan la yadhkurunallaha fihi wa yusalluna 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam illa kana 'alaihim hasratan yaumal qiyamah. Tidaklah suatu kaum, sekelompok orang duduk yang dia tidak berzikir mengingat Allah di dalamnya, dan tidak pula mereka berselawat terhadap Nabi SAW, kecuali duduknya mereka itu adalah menjadi hasrah, menjadi penyesalan kelak di hari kiamat.
wa in dakhalul jannah listhawab. Ada tambahan lafaz, ada tambahan keterangan, walaupun mereka masuk ke dalam surga karena pahala yang mereka dapatkan. Jadi walaupun masuk ke dalam surga, tetap ketika seorang hamba tidak berzikir walaupun sesaat di muka bumi, itu akan menjadi penyesalan mereka di hari kiamat. Walaupun mereka berhasil masuk surga karena pahala yang mereka dapatkan. Maka di sini para hadirin rahimani wa rahimakumullah, nasihat bagi kita semua, bagi saya pribadi dan untuk semua yang mendengar, hendaklah kita mengisi detik-detik dalam kehidupan kita dengan perkara ibadah apapun itu, konteksnya luas. Karena itulah tujuan kita diciptakan di muka bumi. Karena kalau kita tidak menjalankan tujuan kita tersebut, maka kita akan merasakan hasrah, an-nadamah, tirah. Kita akan mengalami yang namanya penyesalan di hari kiamat kelak, yang mana penyesalan di hari itu tiada lagi guna dan manfaatnya. Mumpung kita masih diberikan Allah kesempatan, nyawa masih ada di dalam jasad kita, kita isi detik-detik kehidupan kita dengan ibadah kepada Allah satu-satunya. Mungkin ini yang bisa kita kaji, kita bahas di pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Naktafi launa wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.